Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Begini teman-teman, apa sih yang mempengaruhi kualitas sebuah DOD itu? Yang mempengaruhi kualitas sebuah bibit bebek pedaging ini apa itu? Tentunya banyak sekali ya teman-teman faktor yang mempengaruhi bibit bebek itu bisa bagus, itu banyak sekali faktornya. Nah, itu yang coba kita akan bahas di dalam video kali ini. Tapi sebelum ke pokok pembahasan tersebut, kita berikan beberapa informasi teman-teman ya. Ini di luar dari bebek yang saya informasikan ya. Yang saya informasikan adalah seputar dunia YouTube teman-teman ya, khususnya yang pemula seperti saya ini. Jadi begini ya teman-teman ya. Banyak lika-likunya teman-teman. Kita bermain YouTube ini, khususnya yang pemula seperti saya. Terkadang yang berkomentar, terkadang yang nontonnya video itu baru 1 menit atau 2 menit itu sudah berkomentar teman-teman ya. Ya, akibatnya apa? Komentarnya itu akan ngawur teman-teman ya, akan ngawur. Padahal yang ditanyakan, yang dikomentari itu ada semua di dalam video ya. Memang teman-teman ya, inti dari sebuah video itu masing-masing kreator itu letaknya itu berbeda-beda teman-teman. Ada inti videonya yang terletak di awal, ada yang letaknya di tengah, ada juga yang inti videonya itu berada di akhir video ya. Jadi nek misalkan jenengan nonton pas hal pentingnya atau intinya dalam sebuah video itu diletakkan di tengah ataupun di akhir video, sementara teman-teman semua menonton videonya itu 1 menit atau 2 menit di awal, sudah pasti komentarnya akan ngawur dan akan gagal paham teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi nonton video full durasi itu sangat penting ya. Selain kita akan paham maksud dari sebuah isi video, kita kreator juga akan diuntungkan dengan iklan yang mengalir. Kan seperti itu, dengan iklan yang banyak tampil di YouTube, kan seperti itu teman-teman. Kalau nontonnya durasinya full, otomatis iklannya dalam video kan juga banyak ya, kan seperti itu. Jadi antara penonton YouTube dengan kreator itu sama-sama diuntungkan teman-teman ya. Yang nonton itu diuntungkan dengan pengetahuan, dengan ilmu, dengan wawasan. Kita yang membuat video diuntungkan dengan iklan atau gaji dari iklan YouTube itu, kan seperti itu. Jadi seperti itu. Lalu kenapa Pak kok tidak langsung membuat video itu, kok tidak langsung intinya saja? Kalau membuat video YouTube, kalau kita langsung ke pokok pembahasan, langsung ke intinya, itu 1 menit 2 menit selesai teman-teman ya. Dan kalau durasi video itu hanya 1 sampai 2 menit, iklan yang tampil hanya 1. Beda kalau durasinya itu 8 menit atau 10 menit, itu iklan yang tampil itu bisa 4 bahkan bisa 5 teman-teman yang tampil ya. Kan seperti itu teman-teman. Mainnya kreator itu kan seperti itu. Jadi kok muter-muter, kok tidak langsung to the point saja.
Eh, maksudnya itu seperti itu, seperti sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Jadi eh, saling saling menguntungkan lah, antara penonton dan kreator itu saling menguntungkan saya kira. Terus langsung ke pokok pembahasan teman-teman ya. Soal apa tadi? Soal apa saja ya sih yang menyebabkan DOD itu kualitasnya bagus. Jadi banyak faktor teman-teman. Mulai dari indukan, mulai dari pakan indukannya itu sendiri, mulai dari bobot telurnya, mulai dari cara penetasannya, manajemen hatchernya, itu semua berpengaruh teman-teman ya. Besar kecilnya indukan itu juga berpengaruh sekali terhadap kualitas DOD yang dihasilkan teman-teman ya. Jadi tidak hanya indukannya besar, nanti bebeknya juga akan besar, akan sehat, akan pertumbuhannya cepat. Itu juga tidak seperti itu, tidak hanya indukan besar tok. Jadi pakannya indukan juga berpengaruh. Kalau pakannya indukannya asal-asalan, nanti hasilnya DOD ya juga asal-asalan ya. Kalau misalkan pakannya bagus, terus indukannya besar, tapi cara penetasan telurnya tidak sesuai dengan SOP, hasil DOD-nya juga tidak akan sempurna bagus, tidak akan sempurna berkualitas. Jadi seperti itu teman-teman. Susahnya mencetak sebuah DOD yang berkualitas bagus itu seperti itu teman-teman. Semua apa ya? Semua rentetan tadi itu harus bagus semua. Tidak boleh hanya bagus satu item tok ya. Jadi hubungannya itu sangat erat begitu. Lah, itulah sebabnya teman-teman, dalam suatu pembesaran bebek pedaging atau pembesaran ternak apapun, yang dimaksud dengan kualitas bibit sangat menentukan itu ya seperti itu. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan ternak bebek pedaging kita DOD itu memang betul nyatanya teman-teman ya. Kalau misalkan contohnya kita kebetulan pas dapat DOD yang kurang bagus, nanti hasilnya pun juga akan kurang bagus. Jadi seperti itu ya teman-teman, di dalam usaha atau beternak bebek pedaging ini memang diperlukan sebuah wawasan, sebuah pengetahuan yang kompleks ya teman-teman ya. Baik itu tetasan, baik itu pakan, baik itu nanti pemasarannya bagaimana, terus baik nanti pakannya apa, bahan pakannya yang digunakan apa, proteinnya berapa, terus modalnya nanti kira-kira segini. Semua perlu diketahui, semua perlu dipelajari ya. Jadi begini, sesuatu itu akan lebih bagus hasilnya, akan lebih maksimal hasilnya bila sudah kita rencanakan sedemikian rupa teman-teman ya. Jadi itu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat.
untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.